Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum jual beli mata uang digital. Mata uang digital telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk kalangan hukum. Sebelum kita membahas hukumnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu mata uang digital. Mata uang digital adalah bentuk uang elektronik yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi. Mata uang digital memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari mata uang konvensional. Pertama, desentralisasi. Desentralisasi yaitu tidak ada otoritas pusat tunggal yang mengontrol atau mengatur mata uang digital. Sistemnya didistribusikan dan dikelola oleh jaringan komputer global yang disebut blockchain. Kedua, keamanan. Keamanan adalah salah satu pilar utama mata uang digital. Teknologi blockchain menggunakan kriptografi yang sangat kuat untuk mengamankan transaksi dan mencegah pemalsuan. Setiap blok dalam blockchain terhubung dengan blok sebelumnya menggunakan hash yang unik. Jika ada data yang diubah, hash akan berubah dan seluruh rantai akan menjadi tidak valid. Dan yang ketiga, transparansi. Semua transaksi yang terjadi dalam jaringan blockchain bersifat publik dan dapat dilihat oleh siapa saja. Meskipun identitas pengguna seringkali dirahasiakan, data transaksi seperti jumlah dan alamat dompet akan tercatat secara permanen. Hal ini membuat sistem menjadi sangat transparan dan dapat diaudit. Beberapa contoh mata uang digital. Pertama, Bitcoin. Bitcoin sering disebut sebagai emas digital dan merupakan mata uang digital pertama yang ada. Bitcoin memiliki jumlah yang terbatas, yaitu 21 juta koin. Ini membuatnya menjadi aset yang sangat dicari oleh banyak investor. Kedua, Ethereum, yaitu platform yang memungkinkan pengembangan aplikasi terdesentralisasi. Selain sebagai mata uang, Ethereum juga digunakan untuk menjalankan smart contract, yaitu program yang berjalan secara otomatis sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Ketiga, BNB, yaitu token asli dari bursa mata uang digital terbesar di dunia. BNB awalnya digunakan untuk mengurangi biaya transaksi di Binance, tetapi kini memiliki banyak kegunaan lain seperti staking dan pembayaran di berbagai platform. Keempat, Tether, yaitu stablecoin yang nilainya dipatok pada aset lain seperti dolar. Tether sering digunakan untuk melakukan trading mata uang digital karena volatilitasnya yang lebih rendah dibandingkan dengan mata uang lainnya. Dan yang terakhir, kelima, Solana, yaitu platform blockchain yang dikenal karena kecepatan dan skalabilitasnya yang tinggi. Solana menawarkan biaya transaksi yang rendah dan waktu konfirmasi transaksi yang sangat cepat. Di dalam Islam, jual beli merupakan salah satu transaksi yang sangat diatur. Ada beberapa syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Pertama, adanya dua pihak yang cakap hukum, yaitu penjual dan pembeli haruslah orang yang berakal sehat, balik, dan merdeka. Kedua, adanya objek jual beli. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus jelas, halal, dan bermanfaat. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli.
Ketiga, adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari penjual yang menawarkan barang atau jasa, dan qabul adalah pernyataan dari pembeli yang menerima tawaran tersebut. Kedua pernyataan ini harus jelas dan saling mengikat. Keempat, adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan atau tipu daya dalam transaksi. Kedua belah pihak harus memahami apa yang diperjualbelikan. Dan yang kelima, harga jelas dan adil. Harga harus disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Harga harus sesuai dengan nilai barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan tidak boleh ada unsur riba atau bunga dalam transaksi. Di dalam Islam, transaksi keuangan harus memenuhi syarat tertentu agar dianggap sah. 3 konsep penting yang perlu diperhatikan adalah gharar, maisir, dan riba. Ketiga konsep ini seringkali menjadi perdebatan dalam konteks transaksi mata uang digital. Pertama, gharar. Mengacu pada ketidakjelasan, ketidakpastian, atau resiko yang sangat tinggi dalam suatu transaksi. Dalam konteks mata uang digital, gharar bisa muncul karena harga mata uang digital sangat fluktuatif, sehingga sulit memprediksi nilai pasti di masa depan. Teknologi blockchain yang mendasari mata uang digital masih terus berkembang, dan resiko teknis bisa menjadi faktor gharar. Peraturan mengenai mata uang digital di banyak negara masih belum jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Maisir mengacu pada perjudian atau spekulasi. Dalam mata uang digital, unsur maisir bisa muncul ketika seseorang membeli mata uang digital hanya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang cepat tanpa mempertimbangkan nilai intrinsiknya. Dan yang terakhir ketiga, riba. Riba adalah tambahan pada pokok utang tanpa adanya transaksi jual beli yang jelas. Dalam konteks mata uang digital, riba bisa muncul dalam bentuk bunga atau keuntungan yang diperoleh dari meminjamkan mata uang digital tanpa adanya barang atau jasa yang dipertukarkan. Hukum jual beli mata uang digital menjadi salah satu isu kontemporer yang banyak diperdebatkan dalam dunia Islam. Hal ini dikarenakan sifat unik dari mata uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, nilai yang sangat fluktuatif, serta mekanisme transaksinya yang berbeda dengan mata uang konvensional. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai hukum jual beli mata uang digital. Hukum haram. Mayoritas ulama cenderung mengharamkan jual beli mata uang digital karena mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan, maisir, yaitu perjudian, dan riba. Fluktuasi harga yang sangat tinggi, mekanisme penambangan yang kompleks, serta potensi penipuan dianggap sebagai faktor yang memperkuat pandangan ini. Hukum makruh. Beberapa ulama berpendapat bahwa jual beli mata uang digital hukumnya makruh. Artinya tidak dilarang namun tidak dianjurkan. Hal ini didasarkan pada adanya risiko yang tinggi terkait dengan transaksi ini. Terakhir, hukum mubah dengan syarat. Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa jual beli mata uang digital bisa dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti mata uang digital tersebut memiliki nilai intrinsik yang jelas, transaksi dilakukan secara transparan dan tidak melibatkan unsur penipuan. Risiko yang terkait dengan transaksi tersebut dapat diminimalkan. Di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait penggunaan mata uang digital. Pertama,
larangan penggunaan sebagai alat pembayaran. Baik individu maupun lembaga keuangan dilarang menggunakan mata uang digital sebagai alat pembayaran untuk transaksi barang dan jasa. Kedua, mata uang digital bukan uang elektronik. Ketiga, mata uang digital tidak memenuhi definisi uang elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Terakhir, risiko investasi. Bank Indonesia terus mengingatkan masyarakat akan risiko tinggi yang terkait dengan investasi di mata uang digital, seperti volatilitas harga yang tinggi dan potensi penipuan. Selain itu, MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang membahas hukum jual beli mata uang digital. Berdasarkan analisis terhadap aspek syariah, MUI mengharamkan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran. Regulasi terhadap mata uang digital di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, teknologi yang terus berkembang. Teknologi blockchain yang mendasari mata uang digital terus berkembang dengan cepat, sehingga sulit untuk membuat regulasi yang bersifat tetap dan abadi. 2. Sifat lintas batas. Mata uang digital tidak terikat oleh batas-batas geografis, sehingga sulit untuk mengatur secara efektif. Ketiga, ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Fluktuasi harga yang tinggi dan potensi pencucian uang menjadi ancaman bagi stabilitas sistem keuangan. Potensi inovasi. Di sisi lain, mata uang digital juga memiliki potensi untuk mendorong inovasi dalam sektor keuangan. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang besar, investasi dalam mata uang digital juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Volatilitas harga yang tinggi. Harga mata uang digital sangat fluktuatif dan dapat berubah drastis dalam waktu singkat. Hal ini membuat nilai investasi Anda bisa merosot tajam dalam waktu singkat. Regulasi yang masih kabur. Regulasi terkait mata uang digital di banyak negara masih belum jelas dan terus berkembang. Perubahan kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada nilai mata uang digital. Risiko keamanan. Pertukaran mata uang digital rentan terhadap serangan hacker. Jika keamanan exchange tidak terjamin, maka aset kripto Anda bisa hilang. Selain itu, kehilangan akses ke private key juga dapat menyebabkan hilangnya aset Anda secara permanen. Risiko penipuan. Banyak skema penipuan yang mengatasnamakan investasi mata uang digital. Anda perlu berhati-hati dalam tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Risiko likuiditas. Beberapa jenis mata uang digital memiliki likuiditas yang rendah, artinya sulit untuk dijual dengan cepat tanpa mengalami penurunan harga yang signifikan. Risiko proyek gagal. Proyek mata uang digital yang tidak berhasil dikembangkan dapat menyebabkan nilai mata uang tersebut menjadi nol. Di dunia mata uang digital yang menjanjikan keuntungan besar juga menarik perhatian pelaku kejahatan cyber. Mereka memanfaatkan kerentanan sistem dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melancarkan berbagai jenis penipuan. Beberapa jenis penipuan dan kejahatan cyber yang umum terjadi. Pertama, skema Ponzi, yaitu jenis penipuan di mana pengembalian keuntungan kepada investor lama dibiayai dari uang investor baru. Dalam konteks mata uang digital, skema Ponzi seringkali melibatkan proyek-proyek investasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis dalam waktu singkat. Kedua, phishing, yaitu upaya untuk mendapatkan informasi
sensitif seperti kata sandi dan informasi kartu kredit. Dengan cara meniru situs web atau layanan yang sah, pelaku kejahatan akan mengirimkan email atau pesan palsu yang mengarahkan korban ke situs palsu untuk memasukkan data pribadi mereka. Ketika hacking, peretas dapat membobol bursa mata uang digital, dompet digital, atau bahkan platform DeFi untuk mencuri aset digital milik pengguna. Rug pull adalah tindakan ketika pengembang proyek cryptocurrency tiba-tiba menghentikan proyek dan melarikan diri dari dana yang telah diinvestasikan oleh masyarakat. Pump and dump adalah manipulasi pasar mata uang digital dengan cara secara sengaja menaikkan harga suatu koin melalui promosi yang berlebihan, lalu menjual koin tersebut dalam jumlah besar untuk mendapatkan keuntungan. Terakhir, malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat menginfeksi komputer atau perangkat seluler dan mencuri informasi pribadi atau aset digital. Perlindungan konsumen dalam transaksi mata uang digital sangat penting untuk melindungi investor dari risiko kerugian finansial yang besar. Dengan adanya perlindungan yang memadai, pasar mata uang digital akan menjadi lebih stabil dan terpercaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.